Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris Bunarif dari Forum News Network. Ini lama sekali kita tidak muncul bersama dengan Bung Said Didu, dan sekarang kita muncul dalam format baru. Ini jadi program ini adalah kerjasama antara Forum News Network dengan MSD Official, Manusia Merdeka. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah baik. Jadi sekarang ini lagi rame ngomongin soal Pertamina dan orang menghubung-hubungkan dengan Ahok. Nah, kemudian orang jadi teringat kembali dong apa yang Anda bicarakan beberapa lalu tentang peran Ahok gitu ya. Nah, jadi akhirnya kok terjadi malah bukan seperti yang kita harapkan, malah rugi. Satu ditendang dari Fortune Global 500. Sekarang kemudian muncul lagi statement rugi sampai 11 triliun. Itu jadi apa ceritanya ini, Bung Said itu? Saya sudah katakan dulu waktu Ahok mau diangkat, pasti presiden, nggak mungkin oleh Erik. Jadi kita pasti oleh presiden. Kenapa saya bilang pasti oleh presiden? Karena Pertamina, Dirut, dan Komponen dan BUMN besar lainnya itu selalu dengan presiden. Presiden siapa? Nah, saya katakan dulu bahwa ini the big gambling, perjudian besar, karena risikonya sangat besar. Dan saya paham betul Pertamina itu kapal induk yang butuh kapten kapal yang betul-betul punya pengalaman. Nah, saya sudah katakan dulu ke Ahok bahwa ini kalau Ahok tidak dijadikan komut Pertamina, maka ini perjudian besar bagi yang mengangkat. Dan saya dulu menyatakan sebaiknya Ahok jadi komut Pertamina tugasnya 4. Saya dulu ingat, 4 harus ditugaskan. Satu adalah meminta ke presiden agar tidak memberikan beban Pertamina demi pencitraan. Yang kedua, meminta kepada Menteri Keuangan agar membayar utangnya ke Pertamina. Ketiga, meminta kepada DPR agar tidak memberikan subsidi yang cukup. Yang keempat adalah meminta kepada Menteri SDM agar diberikan ladang minyak migas yang secara murah atau gratis. Itu yang saya dulu mengharapkan tugas. Tapi ternyata yang dilaksanakan Ahok ini justru bukan meminta ke presiden untuk tidak membebani Pertamina, justru membebani rakyat. Rakyat karena harga BBM naik, harga BBM dunia turun, harga minyak dunia turun, tapi BBM tetap tidak diturunkan. Jadi justru dibalik, rakyat yang dibebani oleh Ahok. Nah, terus yang kedua, utang ke pemerintah semakin bertambah. Utang pemerintah ke Pertamina semakin bertambah, bukan berkurang. Nah, yang ketiga, tidak ada pemberian ladang migas ke Pertamina. Nah, jadi semua 4 tugas itu dilaksanakan. Pertanyaan saya, terus apa yang dikerjakan Ahok selama jadi komut? Nggak ada, membebani rakyat malah. Jadi, nah sekarang kemarin saya baca pernyataan agak aneh, Mas Hersu. Ya. Dia bilang Pertamina tidak melaporkan bahwa dia rugi. Ya. Nah, tugas itu setiap agenda wajib rapat dekom dengan direksi yang dipimpin oleh komut, ya, saya ulangi ya. Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi BUMN itu tiap bulan sekali minimal dan dipimpin oleh komut. Rapatnya dipimpin oleh komut, bukan dirut. Pada saat itu, setiap bulan itu agenda wajib adalah laporan keuangan, perkiraan neraca, laba rugi, kemudian cost operasional di bulan berjalan, dan rencana bulan akan datang. Setiap bulan ya? Jadi kalau Ahok menyatakan, ya setiap sudah kelihatan bahwa bulan ini akan rugi bulan ini. Nah, jadi kalau dia menyatakan bahwa dia nggak tahu, terus selama ini ngerjain apa? Mimpin rapat sebagai apa? Nah, itu saya katakan ya sangat itu kebiasaan menurut saya dalam menyalahkan ke bawah, itu sangat bahaya. Ya. Nah, okay. Jadi
Kalau kita telusuri, kenapa sih? Pasti pertanyaannya, kenapa Pertamina rugi? Oke, saya ingin menyatakan begini. Betul, ada risiko bisnis. Risiko bisnis karena turunnya harga minyak. Saya bisa menghitung sederhana. Harga biaya kita bicara di hulu, biaya produksi di hulu kita itu kira-kira 25 sampai 30 dolar per barel. Oke. Harga minyak pernah turun sampai 20 dolar per barel. Oke. Nah, terus naik lagi. Tapi kita ingat bahwa harga minyak kita itu sebagian besar kan dibeli oleh punya pemerintah dan dijual ke Pertamina, dan tidak pernah harga ICP pembelian itu di bawah 20 dolar, di bawah 25 dolar. Jadi kalau ruginya di hulu, betul, kurang keuntungan di hulu iya, tapi apakah rugi kita masih bisa lihat. Nah, yang menarik bahwa saya dapat kiriman kemarin, ada peningkatan biaya operasional yang sangat besar. Apa itu? Sangat besar. Nah, itu saya belum tahu detailnya. Itu besar sekali naiknya tahun 2020. Ada apa di 2020? Nah, kan tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, berapa besar itu? Penyebab rugi kedua itu kan, ya, saya belum tahu angkanya, tapi puluhan triliun lah. Belum detail. Nah, yang kedua? Penyebab kedua tadi kan hulu untung. Hilir pasti untung. Kenapa? Harga BBM tidak turun. Walaupun konsumsi turun dari 25 juta dolar, 25 juta kiloliter menjadi sekitar 20 juta kiloliter. Gas juga tidak turun, padahal gas turun. Nah, menurut saya kerugian di hulu ditutupi oleh hasil memeras, tanda kutip, memeras rakyat yang tidak menurunkan BBM. Itu mungkin bisa tertutup dari situ. Nah, subsidi juga nggak lagi. Nah, itu penyebab kerugian. Nah, jadi saya di operasional saya menganggap masih bisa impas lah. Jadi rugi di hulu, tapi ditutup di hilir. Nah, sehingga kalau di sana impas, berarti penyebab lainnya apa, gitu kan? Kira-kira. Nah, saya menduga bahwa penyebab lainnya kita masih ingat tahun 2018-2019. Itu terjadi rekayasa keuangan Pertamina, rekayasa tanda kutip keuangan Pertamina, sehingga direkayasa menjadi untung. Oke, menjadi untung. Kita masih ingat dulu 2018 Presiden Jokowi pidato itu bulan Oktober, triwulan 3, laba Pertamina saat itu adalah baru 5 triliun. Tapi Presiden Jokowi pidato bahwa Pertamina akan untung 30 triliun lebih. Itu masih ingat saya. Proyeksinya ya. Nah, bagaimana dia tahu proyeksinya? Bagaimana dia tahu proyeksi saya itu? Padahal baru 5 triliun. Tidak mungkin ada tambah kita 3 bulan. Nah, apa yang terjadi saat itu? Dibikinlah namanya ada piutang kompensasi. Piutang kompensasi yang ditetapkan bulan Januari oleh Pak Jonan, itu bulan Januari 2019. Sebenarnya sudah lewat tahun tahun 2018. Tapi karena mendekati Pilpres maka dibikin untung. Nah, dibikin untung sehingga saat itu untungnya itu betul di atas 30 triliun. Apa dampak dari untung yang direkayasa tanpa cash adalah Pertamina kan disuruh bayar dividen. Oke, biasanya 50%. Ya. Padahal nggak ada cash. Yang kedua dia bayar pajak 35% kan dari keuntungan. Yang ketiga dia bayar bonus ke karyawan dan bonus ke komisaris direksi. Jadi tidak ada uang. Tidak ada uang, nah, tapi harus keluarin itu karena rekayasa pembukuan tadi gitu ya. Ya. Rekayasa tanda kutip pembukuan dan itu clear ada di audit BPK aja. Nah, sehingga pada saat berarti ngutang dong, ngutang untuk membayar dividen, ngutang untuk membayar pajak, ngutang membayar ke bonus ya. Bonus. Nah, itu pasti bunga komersil. Oke? Nah, sehingga jadi penyebabnya satu, tambah utang demi bedak. Membeli bedak. Make up, gincu. Ya. Yang kedua adalah utang pemerintah, perkiraan saya di atas 100 triliun. Perkiraan saya. Utang pemerintah ke Pertamina. 100 triliun rupiah. Ya, rupiah. Itu beban bunganya, berarti kan Pertamina mengutang ke pihak lain untuk menutupi utang pemerintah loh.
Ya. Oke. Jadi utang karena bedak keuangan tadi tambah utang pemerintah yang nggak dibayar-bayar menyebabkan Pertamina harus mengeluarkan cash besar untuk menutupi bunga daripada utang yang tidak dibayar sementara sudah keluar. Nah, itu jadi utang pemerintah yang besar sekali. Yang ketiga sebenarnya adalah utang Pertamina yang disebabkan oleh pembelian blok migas yang sangat mahal. Masih ingat kita tahun 2017-2018 dengan bangga Kementerian SDM menyatakan bahwa Pertamina berhasil mendapatkan kilang minyak. Padahal bukan mendapatkan, itu adalah membeli dengan harga mahal. Jadi penyebab Pertamina harus membeli blok migas yang dilelang oleh pemerintah dalam ini Kementerian SDM untuk membeli blok migas yang seharusnya dapat kan apa-apa. Blok Pro kan belum diapa-apain, blok Mahakam belum. Nah kalau blok Mahakam lain, blok Mahakam memang dikasih gratis. Nah jadi sebenarnya yang membuat Pertamina rugi juga ini adalah tidak lepas dari peran pemerintah. Yang menarik adalah Kementerian BUMN dia kan lama di Kementerian membebani BUMN, maka kami harus membela. Karena Menteri BUMN tidak membela, berarti ini arahan Presiden dong. Ya kan? Sama dengan ini. Kenapa Menteri Pak Erick Thohir tidak pernah sama sekali kita mendengar baru beberapa minggu lalu gitu kan. Nah, padahal BUMN-nya sedang susah. Susah itu karena utang pemerintah. Pertamanya karena utang pemerintah. Biaya pencitraan yang harus dibayar rakyat. Biaya pencitraan yang harus dibayar oleh BUMN sehingga merugi. Jadi kalau ada beberapa menyatakan apakah kerugian ini adalah kerugian 2020 ini 11 triliun adalah akumulasi biaya pencitraan yang terakumulasi 2017 sampai 2019-2020. Akumulasinya dibebankan ke Pertamina. Nah, mungkin juga Patah memang dibawa ke sana untuk diem, jangan ngutak-ngatik deh yang ini gitu kan, bukan memperjuangkan Pertamina. Walaupun di pernyataannya menyatakan bahwa saya akan membela Pertamina, tapi faktanya tidak ada yang bela satupun Pertamina. Oke, ke pemerintah loh, bukan ke dalam. Ya kira-kira gitu, Mas Heris itu. Ya, jadi sebenarnya kalau dari hitung-hitungan Anda tadi, Ahok sebenarnya dalam tanda petik dia benar ya. Sebenarnya siapapun taruh di situ, merem saja atau bahkan tidur saja, Pertamina itu harusnya untung besar kan gitu ya? Sebenarnya saya lihat objektif saja bahwa sebenarnya ini kan bebannya adalah beban kerugian. Saya udah ulangi tadi ya bahwa hampir semua perusahaan minyak itu rugi karena dia menurunkan harga jual. Oke. Pertamina itu dua, hulu dan hilir. Ya. Di hilir ada dua, komersil dan subsidi. Oke. Komersil dan subsidi. Nah, kita tahu yang hulu saya yakin labanya berkurang karena harga minyak. Saya ulangi lagi biaya produksi sekitar $25 per barel kita, $25. Nah, tapi kan harga masih sekitar 30-an, masih ada $5 gitu kan. Nah, pasti berkurang. Di hulu, di hilir adalah yang komersil dan subsidi. Subsidi hampir dikatakan sudah tidak ada. Tidak ada premium kok dijual di mana-mana. Yang subsidi kan hanya premium. Nah yang kedua, yang subsidi yang besar adalah gas 3 kg. Tapi itu kan dibayar pemerintah, tidak ada masalah. Nah, kemudian yang komersil jelas untung besar karena perhitungan saya pada saat harga ini harga premium Pertamax itu ya kira-kira adalah
kira-kira menurut saya itu dulu sekitar 5.500, tapi kan tetap 9.800, berarti marginnya udah besar sekali. Jadi saya katakan karena tambang dan masyarakat kira-kira tidak mungkin rugi, impas-impas saja. Nah, pada saat kita bicara itu, makanya saya tadi bahas penyebab ruginya saya yakin karena utang yang sangat besar. Yang kedua, mungkin saja subsidi BBG gas ini juga tidak dibayar pemerintah sehingga menjadi beban. Jadi saya katakan ini beban utang semua yang menyebabkan. Tapi beban utang ini adalah utang pemerintah. Inilah dulu harapan saya ke Ahok, datanglah ke Menteri Keuangan menagih. Tapi mungkin juga ya dari atas, jangan tahu. Ya. Oke. Clear saya kira ya, Bang Saididu, mengapa kemudian muncul pengumuman bahwa Pertamina akhirnya rugi. Ya. Walaupun sebenarnya kalau dari hitung-hitungan bisnis normal itu tidak akan rugi, gitu ya. Tidak. Ya. Jadi saya katakan penyebab ruginya, saya bisa hipotesa saya menyatakan adalah ini karena akumulasi utang oleh pemerintah dan utang lain dampak dari kebijakan pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai tempat pencitraan, sehingga dampaknya adalah Pertamina harus membayar kos dengan rugi 11 triliun. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Bang Saididu. Kita mesti update lagi nih karena urusan sekarang kelihatannya urusan BUMN makin ramai dan saya siapa lagi kalau nggak pada Anda nih bicaranya. Oke, terima kasih. Terima kasih.